Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kegiatan kita adalah pembersihan gulma pada kebun kopi. Gulmanya pada tanaman kopi yang bakalan dibersihkan atau pembasmian itu sejenis rumput, baik rumput yang berbatang lunak maupun berbatang keras. Sambil kita menunggu hasil panennya, langkah baiknya kita membersihkan gulma rumput. Oke, jenis rumputnya yang banyak kebun, salah satunya jenis rumput ini, teman-teman. Ini kalau di sini disebut dengan kentangan. Pembasmian rumput ini kalau di kebun itu lumayan agak sulit karena dia mengandung air di batangnya. Selain jenis tanaman ini atau rumput ini, ada lagi dia jenis gulma berbatang basah yang kalau di daerah sini disebutnya dengan cintrong. Nah, bagi teman-teman semuanya, kalau tahu cara pembasmian gulma ini gimana, silakan nanti komentar di kolom komentar. Kalau di sini disebut dengan sintrongan. Kalau tempat lain kurang tahu juga ini disebut dengan apa. Oke, sambil itu kita lihat jenis-jenis gulma yang ada pada kebun. Nah, ini kebunnya adalah kebun pemula, jadinya batangnya masih jelek, cara perawatannya juga masih jelek. Nah, ini salah satu pohon kopi yang baru ditanam. Ini sekitar 1 tahun penanaman, 1 tahun. Tingginya baru segini, mungkin baru sekitar 70 sampai 80 cm. Nah, ini kopinya yang ditanam jenis Robinson, pohon Robinson atau kopi Robinson kalau di sini. Ini yang baru ditanam. Nah, ini ada juga yang udah besar, teman-teman. Nah, ini yang udah tinggi 1 meter, kurang lebih 1 meter. Ini sama, lama penanamannya 1 tahun. Nah, kalau yang ini dia penanaman kembali, peremajaan. Kalau yang ini adalah contoh batang yang udah besar. Nah, sama jenisnya, dia jenis Robinson. Nah, kalau dilihat dari batangnya masih kurang sehat, kurang bagus karena saya megang ini baru 2 tahun. Terus perawatannya, selain itu juga masih pemula, jadinya kurang paham gimana sih cara perawatan kebun kopi yang baik dan benar. Terus modalnya juga terlalu terbatas. Nah, ini yang jenis Robinson. Nah, ini kopi lokal, jenis lokal. Tuh, kontras lawan cahaya. Nah, ini salah satu lokalnya, tanaman lokal, kopi lokal. Kalau dilihat dari batangnya lumayan jelek karena masih pemula, kurang paham cara perawatannya, jadi seperti ini. Nah, ini ada beberapa buah kopi yang udah siap dipanen. Nah, yang merah-merah ini dia udah siap dipanen, tapi untuk sekarang masih nunggu banyak sekalian biar enak. Kalau masih dikit itu nanggung, nanti kerja bentar selesai, gak lama lagi dia bakal merah lagi. Nah, ini. Nah, di sini ada yang udah merah, ada yang kuning, juga ada masih hijau. Nah, di sini ini ada yang masih kecil. Nah, ini biasanya berbunganya terakhir. Ini nanti buat diambil waktu terakhir-terakhirnya. Nah, ini ada yang kopi lokal. Nah, terus ini ada lagi stekan. Kalau di sini disebut dengan stekan. Ini jenis kopi apa, namanya kopi apa, saya juga kurang paham karena ini cloning dari kebun orang, minta entresnya terus di cloning. Nah, ini umur stek pohon kopi ini baru 1 tahun. Udah segini lumayan. Mudah-mudahan lah bisa menghasilkan kopi yang baik. Nah, ini
kalau namanya belum tahu, tapi dia kopi ini biasanya kalau kita panen itu lebih ulet. Jadinya orang sini biasanya disebut juga dengan kopi ulet, tapi kalau nama aslinya kurang paham juga. Nah, di sini juga ada kopi super kuning. Kenapa kok super kuning? Kenapa kok dinamakan super kuning? Karena menurut orang sini dinamakan super kuning, dia masih muda. Ini udah kuning tapi masih muda. Itu banyak yang kuning-kuning, belum tua, belum merah, ini kuning ya. Makanya orang-orang ini sini disebut juga dengan kopi super kuning. Nah, ini kopi sejenis ini biasanya dia panennya lebih duluan daripada kopi yang model kayak gini, atau kopi lokal ataupun kopi jenis Robinson. Nah, kalau yang Robinson ini dia masih banyak yang hijau, bahkan masih ada yang muda. Tapi kalau yang ini dia bentar lagi dia udah mulai panen. Karena apa? Karena ada yang kuning, terus udah lumayan tua ini. Terus ini juga ada, nah di sini ada yang beberapa yang udah merah. Nah, biasanya inilah yang nanti kita panen duluan. Kita panen ini, baru yang lainnya merah juga. Nah, ini yang jenis super kuning. Nah, di sini juga ada kopi waspada. Nah, ini lumayan, udah lumayan merah-merah. Nah, ini nanti mungkin bentar lagi, sekitar 1 minggu atau 2 minggu kita panen. Nah, ini disebut dengan kopi waspada. Dia sama dengan super kuning tadi, panennya dia lebih duluan. Kalau kayak gini, lihat buahnya udah seneng. Nah, sambil kita lihat-lihat, kita bersihin daun-daun keringnya supaya nanti tidak dibuat sarang semut. Nah, ini kalau Robinson waspada, mohon maaf, maksudnya waspada. Ini dia ada yang merah, banyak yang merah, ada juga yang kuning atau hijau. Ini yang kuning dan ini yang hijau. Nah, kalau waspada ini biasanya yang hijau ini udah tua. Nah, terus ini ada yang bakal buah buat tahun selanjutnya, tahun depan. Nih, nah ini juga ada yang buat tahun depan. Terus ini ada yang hijau, ada yang merah. Nah, ini waspada. Dia panennya lebih duluan daripada yang lainnya. Nah, terus ini ada jenis kopi Tugu Sari. Batangnya lumayan jelek, lumayan buruk. Karena kurang tahu kenapa sebabnya kok kayak gini. Ini udah dikasih pupuk, udah dipangkas habis biar rantingnya tuh, pertumbuhan rantingnya tuh bagus, tapi tetap aja kayak gini. Nah, ini ada yang mati. Nah, ini rencananya kemarin mau di-stek juga kayak yang tadi, tapi lihat buahnya, lihat daunnya, terus lihat batangnya kok jelek, jadi nggak jadi di-stek, terus akhirnya dia mati. Nah, kalau di sini penyebab ada yang karena jamur, ada yang karena hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Nah, ini ada juga kopi lokal. Ini lokal ya, teman-teman. Lokal, tapi dia beda. Lokalnya dia nggak seperti itu, nggak tumbuh ke atas. Ya, nggak batang, tapi dia udah model kayak stekan. Kalau di sini disebut dengan pungkaan. Nah, ini dia masih hijau semua. Tuh. Hijau semua, beda dengan yang waspada. Tuh, nggak kelihatan. Kalau waspada tadi udah merah-merah, tapi kalau yang lokal ini dia belum ada yang kuning atau bahkan merah. Karena dia panennya ini nanti kalau udah yang kopi jenis waspada udah habis, dia baru merah. Itu yang waspada. Nah, ini ada yang jenis Robinson. Sama, buahnya jelek. Nah, untuk gulmanya di kebun kopi itu jenisnya kayak gini, teman-teman. Nih, kalau ini seberang ini punya orang. Ada pohon pisang, terus gulmanya juga lumayan. Nah, kalau yang ini nanti diambil daunnya buat makan ternak. Kalau di sini petani banyak kan ternaknya dia kambing, jadi buat makan kambing. Nah, ini gulmanya yang kita bersihkan.
Ya nanti kita bakal bersihkan, contohnya kayak gini. Ini punya orang. Nah ini kemarin ada waktu saya bersihin, ini ada tunas batangnya. Kalau dia nggak dibersihin, dia bakal mengganggu pertumbuhan. Nah ini hasil semprotan kemarin teman-teman, udah mulai kelihatan layu-layu, udah ada yang hitam. Nah ini tempat airnya, kita ngambil air. Ini tangki penyemprotannya. Nah inilah gulma yang perlu kita basmi atau kita bersihkan. Apa sih tujuannya kok kita bersihkan? Yang pertama itu biar pupuknya nanti atau makanannya dari kopi, si kopi itu tidak terganggu, tidak diambil oleh gulma. Nah selain itu sambil kita nunggu panen, makanya kita bersihin. Nanti kalau pengambilan itu biar enak, nggak banyak gulmanya. Nah ini contoh gulmanya. Ini jenis tanaman atau gulma cintrongan. Kalau di sini lumayan susah pembersihannya. Gimana caranya? Lumayan susah. Nah ini ada yang penanaman baru kemarin berapa bulan. Terus ini juga sama. Nah ini salah satu lagi gulma berbatang kayu yang lumayan susah untuk dibasmi. Nah ini penanaman. Oke, sekarang saatnya kita mengisi tangki penyemprotan dengan air. Nah di sini jangan ditiru teman-teman ya. Kenapa jangan ditiru? Karena di sini kita menggunakan obat rumput, itu tidak menggunakan apar atau alat perlindungan diri. Kita modal nekat karena apa? Modalnya kita terbatas. Oke, sebelumnya kita kasih air dulu. Tangkinya kita kasih air dulu. Ini saya menggunakan tangki yang otomatis, nggak perlu dipompa. Ya udah menggunakan aki dengan pengecasan. Nah yang pertama kita masukkan air. Apa sih tujuan pengisian air pada tangki? Itu dia untuk pengenceran obat. Karena di sini saya menggunakan dalam satu tangki penyemprotan itu saya kasih tutup ini teman-teman. Ini sekitar 30 sampai 50 ml ya. Atau satuannya ya mililiter. Kita kasih tutup satu tutup ini. Oke, kita tuangin. Nah, terus jangan lupa ini dibersihkan di sini. Nah, tadi tujuannya pengisian air duluan di tangkinya itu untuk pengenceran. Makanya kita isi lagi. Nah, terusnya sampai kita isi penuh ya teman-teman. Tapi jangan dicontoh ini karena kita tidak menggunakan perlindungan diri atau apar. Nah, alangkah baiknya kalau kita melakukan penyemprotan pada gulma rumput itu kita menggunakan alat perlindungan diri. Yang pertama kita harus menggunakan sepatu. Ini saya udah menggunakan sepatu. Terus yang kedua sarung tangan dan masker, terus kacamata. Itu lebih baik. Kenapa kok kayak gitu? Karena untuk menghindari terjadinya kita keracunan atau campuran air dan pestisida ini terhirup oleh pernapasan kita. Nah ini udah penuh. Oke, saatnya kita penyemprotan. Nah di sini kita penyemprotannya saya modal nekat aja, yang penting rumput itu mati. Kalau mati ya mudah-mudahan enak nanti buat kerja selanjutnya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, saya bakal menyemprot. Nah, enaknya kalau kita pakai tangki kayak gini, dia cukup hidupin yang di sini aja, nggak perlu kita pompa.
Nah ini contoh penyemprotan kemarin menggunakan obat buat jenis kuning, tapi nggak mati karena kemarin terkendala dengan cuacanya pas kita selesai itu langsung hujan. Nah ini salah satu rumput yang susah dibunuh. Yang penting daunnya ini atau rumputnya ini basah. Kalau basah, nah ini perbedaannya. Kalau ini udah kita semprot dia kelihatan basah, terus yang ini belum. Nah, insya Allah nanti dia bakalan mati. Nah, jenis ini kita basmi aja, nanti kebanyakan malah mengganggu pertumbuhan dari kopinya. Nah ini juga nih, ini lumayan susah, jenis gulma yang berbatang ini teman-teman. Nah yang seberang ini nggak usah disemprot, ini punya tetangga, kesenangan nanti kalau kita semprot sekalian.